Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Adam Saiful Mila dengan NIM ID 3031. Saya akan mempresentasikan hasil resum mesin Turing pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Nah, ini untuk hasil resume mesin Turingnya. Ini ada konsep dasar mesin Turing. Kemudian konsep dasar mesin Turing itu adalah mesin Turing adalah model komputasi abstrak yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin ini bukan perangkat fisik, tetapi sebuah model matematis yang digunakan untuk memahami batas kemampuan komputasi sebuah mesin. Mesin Turing merupakan dasar dari teori komputasi modern dan menjadi model paling fundamental dan dalam memahami apa yang dapat dan tidak dapat dipahami oleh komputer. Nah, konsep dasarnya adalah mesin Turing membaca simbol pada pita atau yang biasa disebut tape, kemudian memprosesnya berdasarkan aturan tertentu atau transition function, kemudian menulis simbol yang baru, kemudian menggerakkan kepala baca dari kiri ke kanan. Nah, proses ini berlangsung sampai mesin mencapai keadaan berhenti atau yang biasa disebut halting state. Dengan sistem sederhana tersebut, mesin dapat melakukan komputasi rumit setara dengan komputer modern. Nah, tujuan mesin Turing yaitu menggambarkan secara formal proses komputasi, menjelaskan apa yang dapat dihitung dan apa yang tidak dapat dihitung, menjadi dasar teoritis untuk bahasa formal, automata, dan desain compiler. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa konsep dasar mesin Turing adalah model paling sederhana dari komputer, terdiri dari sebuah head atau baca tulis dan pita yang terbagi menjadi sel-sel yang dapat menyimpan simbol. Mesin ini berperilaku deterministik, yaitu setiap langkah ditentukan berdasarkan aturan atau transition function tertentu. Karena menjadi dasar teori komputabilitas, mesin Turing banyak digunakan untuk membuktikan apakah suatu masalah dapat diselesaikan secara algoritmatik. Nah, kemudian ada elemen-elemen mesin Turing. Nah, sebuah mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tupel. Nah, M sama dengan key, sigma, kemudian elemen type, delta, key 0, key accept, dan key reject. Nah, key sendiri itu adalah himpunan keadaan atau state. Nah, contohnya adalah key 0, key 1, key 2, key accept, dan key reject. Nah, state ini menentukan mesin selanjutnya itu akan bergerak kemana dan membaca simbol tak yang mana gitu. Nah, kemudian ada sigma atau himpunan simbol input. Nah, sigma ini misal kayak key 1 himpunannya itu ada A dan B. Nah, misal key 1A maka dia mengarah ke key 2. Tapi jika key 1B dia mengarah ke key 1. Nah, jadi seperti itu untuk himpunannya. Nah, kemudian ada himpunan simbol tape atau tape alfabet. Nah, simbol yang dapat memunculkan di pita. Nah, R itu selalu mencakup sigma ditambah dengan simbol khusus yaitu blank. Contohnya adalah himpunan simbol tape. Himpunannya itu ada 0, 1, X, dan blank. Kemudian ada delta yaitu fungsi transisi atau transition function. Nah, delta itu mencakup key 1. Key 1 inputan A sama dengan key koma inputan B dan D. Nah, pengertiannya mesin dalam state key membaca simbol A. Nah, ini mesin dalam state key membaca simbol A, maka mesin berpindah ke dalam state key koma. Nah, kemudian menulis simbol B pada pita, maka mengganti inputan A menjadi B. Kemudian digerakkan kepalanya ke arah D gitu. Nah, ini untuk pengertian dari fungsi transisi. Nah, kemudian ada contoh dari komputasi mesin Turing. Sorry, sebelumnya ada key 0 itu adalah state awal, kemudian key accept itu state diterima, kemudian key reject itu ada state ditolak. Nah, ini ada nomor 3 adalah contoh komputasi mesin Turing. Nah, di sini cara kerjanya mesin Turing adalah mesin memulai pada state key 0, membaca simbol di pita, kemudian menuliskan berdasarkan fungsi transisi mesin. Misal menulis simbol baru, bergerak ke kiri ke kanan, berpindah state, kemudian proses selanjutnya berlanjut sampai mesin masuk ke dalam key accept atau key reject. Nah, contoh implementasi mesin Turing itu adalah implementasi mesin Turing untuk menggunakan biner 0. Nah, jika inputannya hanya berisi 0 semua, maka mesin menerima. Tapi jika ada salah satu inputannya simbolnya adalah 1, maka mesin menolak. Nah, yang step awal mesin Turing itu bekerja seperti ini dari mulai dari kiri
Kemudian selama membaca 0, maka tetap lanjut ke kanan. Jika mencapai blank, maka terima. Jika menemukan 1, langsung ditolak. Kemudian state mesin. Nah, kemudian ada state mesin. State mesin itu diawali dengan key 0 sama dengan state awal, key accept sama dengan state diterima, key reject sama dengan state ditolak. Kemudian aturan transisi. Nah, formatnya itu delta state simbol dibaca, kemudian set baru simbol yang dituliskan, kemudian gerakan. Nah, misal Q0 itu delta 0, Q0 itu delta Q0 inputannya 0, jadi Q0 inputannya 0 dan R. Kalau 0 dibaca adalah lanjut ke kanan, kemudian delta Q0 itu inputannya 1, maka Q1 Q reject 1 sama dengan R. Q0 blank Q0 blank, maka sorry key 0 blank, maka dia akan di accept key accept blank kemudian R dibaca ke kanan. Nah, contoh inputan yang diterima itu kayak gini, misal 000. Nah, tab awal itu adalah 0 0 dan 0, kemudian ada blank 2, kemudian head berada di posisi 0 atau state key 0. Nah, langkah pertamanya state key 0 dibaca 0, digerakkan ke kanan, headnya itu berada di sel 1. Nah, langkah keduanya, state Q0 dibaca 0, tetap Q0 gerak ke kanan, headnya itu ada di sel 2. Kemudian langkah ketiga membaca Q0, gerak ke kanan, headnya ada di sel 3. Nah, langkah 4, Q0 membaca blank. Nah, mesin mesin berhenti, hasilnya diterima karena inputannya adalah 0 semua. Nah, contoh untuk inputan yang ditolak, itu ada 001, 0, kemudian blank. Headnya itu berada di awal, langkah pertama itu Q0 bacaan 0, Q0 gerak ke kanan, headnya itu ada di sel 2, langkah kedua Q0 baca 0, kemudian state-nya gerak ke kanan, kemudian headnya ada di 2, kemudian Q0 membaca 1. Nah, di situ ada satu inputan, maka Q0 akan mereject. Nah, hasilnya adalah ditolak karena ada terdapat angka 1. Nah, mungkin penjelasan terkait mesin Turing sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.